Puji Tuhan masih diingat. Pastikan mundur nggak bisa. Kenapa Bu? Pasti undang nggak bisa. Oh iya, maafkan saya kadang-kadang, maklum saya pendeta kampung, sering kali ke kampung. Oke, sama-sama kita buka. Hari ini kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus ya, 10 hari. Ada di gereja yang tetap melaksanakan 10 hari? Ya, puji Tuhan. Saudara, itu Roh Kudus itu sesuatu yang sangat penting. Saya dulu waktu saya lupa SMP katanya. Saya lihat orang-orang keturunan Roh Kudus berbahasa roh. Saya bilang Tuhan, saya kepengen gitu ya. Saya puasa, saya puasa berhari-hari sampai 10 hari itu saya berpuasa. Tapi belum juga kepenuhan. Sampai saya bilang, Tuhan, ada yang salah apa ya? Jadi saya terus setiap kali ada pencurahan Roh Kudus 10 hari itu saya tiap hari datang berdoa, saya ambil puasa sampai bertahun-tahun. Dan kemudian satu kali ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba lidah saya mulai mengeluarkan bahasa yang berbeda dan tubuh saya bergoncang. Dan itu satu pengalaman yang tidak pernah bisa saya lupakan karena hidup saya berubah dan ada sesuatu yang membuat saya tuh kuat gitu saudara. Kita tidak akan pernah mampu, apalagi hari-hari ini kita tidak akan pernah mampu. Dunia ini, apalagi katanya di negeri Konoha ini ya, yang ajaib ini luar biasa saudara. Jadi kalau bukan kita pegang itu Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita buka di 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-14. Ada yang bagian media? Karena saya sudah pakai bahasa yang berbeda. Pakai bahasa, ya. Kita baca sama-sama karena cuma satu ayat. 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi. 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara, luar biasa ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasihnya itu selalu menyertai kita semua. Amin. Siapa yang bersyukur Tuhan Yesus sayang sama kita? Amin. Saudara, kita tuh gak punya kelebihan apa-apa kok bisa disayang gitu ya. Saya melihat saudara, kita kan sering mendoakan, kalau di tempat kami tuh sering mendoakan para pemimpin dunia, konglomerat gitu ya. Jadi ada satu yang punya, mungkin yang perempuan suka tahu, ada yang punya, itu cantik sekali, cantik, kaya, ya kan, pinter, bisa bikin produk kecantikan yang mendunia. Ini belum bertobat. Jadi kita berdoa biar dia bertobat. Sayang kan ya, kurang apa? Cantik, kaya, pinter, tapi semua akan sia-sia kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Makanya saya berdoa kalau dia bertobat, siapa tahu kekayaannya kan masuk buat lautan. Ya kan? Lawatan tuh besar banget tuh biayanya, saudara. Saya itu kalau pergi ke kampung tempat pelayanan saya, sekarang itu termahal di Indonesia. Kemarin saya mau pergi, saya coba-coba cek dengan after night 8 juta PP. Saya bilang saya ke Jepang itu cuma 6,3. Ini Indonesia. Kemarin anak saya pulang Bali Jakarta 3,4. Saya cek Korea Selatan 3,3 PP. Lagi promo. Indonesia nggak ada promo saudara. Ini ajaibnya bangsa kita. Kita kembali ke Roh Kudus ya. Roh Kudus itu dibilang persekutuan Roh Kudus menyertai. Apa sih persekutuan? Persekutuan tuh kongsi. Kalau zaman dulu ya, kongsi. Kalau kita berdagang tuh misalkan saya kongsi ya sama Bugem saudara, sama Bu Lili. Saya dan Bu Lili menyatukan kekuatan, menyatukan kesepakatan, menyatukan ide, menyatukan dana, uang untuk satu produk, untuk bisnis. Nah Tuhan bilang kita itu punya koinonia, persekutuan dengan Roh Kudus. Artinya tuh kita nyatu sama Roh Kudus. Roh Kudus tuh satu pribadi yang pengen banget dekat sama kita, pengen nyatu, pengen sejalan gitu loh dengan kita. Coba saya kasih contoh ya, Bu Gem coba maju ke depan, biar saudara bisa membayangkan seperti apa sih sebenarnya. Ya, anggap saya Roh Kudus ya, anggap ya. Nah,
Bugem itu cuma orang percaya ya. Jadi itu. Nah gini, supaya saudara sampai rumah bisa bayangkan, Roh Kudus itu satu pribadi. Jadi dia tuh bukan makhluk astral, satu pribadi ya memang roh ya. Roh namanya juga roh. Dia tuh pengen, jadi saya Roh Kudusnya itu cuma. Jadi dia tuh pengen deket gitu ya. Jadi dia bilang, nah dia tuh pengen begitu loh, bersekutu gitu loh, pengen nyatu. Jadi kalau kita sama Roh Kudus menyatu gitu, yuk jalan yuk, bareng yuk gitu. Nah jalan ya. Jadi kalau misalkan jalan bareng, terus saya salah jalan, Roh Kudus masih bilang bukan ke situ, bukan ke situ jalannya. Beda, kamu ke kiri gitu. Terus kalau misalkan saya nggak punya uang bagaimana? Tapi Roh Kudus kasih bikin ini deh, bikin sesuatu itu ya. Tapi kalau misalkan saudara bilang ini, Roh Kudus sudah datang ya, dengan antusiasnya. Tapi langsung jangan deket. Saya masih pengen happy. Saya masih pengen enjoy, masih muda. Jangan, karena nanti saya udah nggak bisa dugem, udah nggak bisa ngerokok, udah nggak bisa pesta pora yang aneh-aneh. Banyak orang begitu, bahkan ke Israel aja orang banyak yang takut. Kalau saya belum siap ke Israel, saya bilang kenapa? Lu bisa pergi ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, kenapa? Kayaknya itu seperti naik haji, kayak umroh gitu loh. Kenapa? Karena sadar gitu loh, hidupnya tuh masih belum. Jadi kalau misalnya Roh Kudus jauh ya, jadi kita salah jalan ya. Roh Kudus bilang salah. Tapi karena kita jauh, berjarak dengan dia, kita gak dengar. Karena suara Roh Kudus tuh cenderung lembut. Dia tuh tidak yang kayak saya yang modelnya jangan gitu, enggak. Pasti dia akan bilang jangan. Nah kalau saudara dekat, saudara bisa dengar jangan ke situ enggak. Jadi kemana? Ya yuk jalan. Kalau saudara tahu begitu baik Allah mau dibangun, ada orang yang tiba-tiba dipenuhi Tuhan, namanya Besaleel dan Aholiab. Kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba tuh dia menjadi manusia yang berbeda karena tiba-tiba dia bisa bikin ukiran-ukiran, dia bisa bikin di baitnya Salomo tuh segala macam tempat-tempat yang buat penyembahan gitu. Itu dari mana datangnya? Hikmat dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara percaya dengan dia mau kasih tahu juga. Nah begini, kau nggak dengar apalagi suara dunia ini terlalu banyak kekacauan, ya kan? Terlalu banyak suara-suara, apalagi suara HP, itu berdentang sangat kuat. Kita nggak bisa dengar. Tapi kalau Roh Kudus dekat ya, menurut saya bunyi lapar, Roh Kudus dengar nggak? Nah itu dia. Roh Kudus akan bergerak ketika engkau lapar, kasihan anakku lapar. Tapi kalau kita ada jaraknya, Roh Kudus bilang, sebetulnya aku mau kasih tahu di sana ada makanan, kau bisa bikin bisnis ini, kau bisa buat ini gitu loh. Tapi karena kita jauh, tidak memeluk dia, kok tidak bisa dengar suaranya. Makasih Bugem. Haleluya. Bisa maksud ya? Nah kalau saudara dekat dengan Roh Kudus, sebenarnya saya mau pikir lama sih kalau beliau nggak keberatan. Kalau saya dekat dengan Roh Kudus, kira-kira saya bikin dosa. Ibaratnya saya makan petai ya, atau makan durian ya. Dekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus saya, dia bisa cium nggak? Bisa. Cium. Ketika engkau berzina, ketika kau melakukan dosa, Roh Kudus bisa cium itu. Dia berjarak dengan engkau. Dia tidak bisa karena dia kudus. Roh Kudus itu pengen dekat. Dia itu pencemburu sebenarnya. Tapi kalau engkau yang menjaga jarak dan engkau mulai noleh-noleh yang lain, Roh Kudus cuma bilang begini, aduh aku pengen dekat sama kamu, aku kangen sama kamu. Tapi kamu tidak memperdulikan dia. Kamu bilang jauh-jauh dari saya. Roh Kudus bilang, ya sudah. Tapi di hatinya itu begitu menginginimu. Bayangkan ya Yesus tuh sampai mati loh. Saking pengennya gitu menyatu dengan kita. Tapi engkau yang membuat jarak. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau tiba-tiba keadaan hidupmu kacau balau, karena engkau yang membuat jarak itu. Karena engkau yang tidak mengingini dia. Saudara, Roh Kudus itu kalau misalkan dekat dengan kita ya, kita bilang lagi berdoa, lagi itu
dia akan senang. Jadi Roh Kudus itu bisa disenangkan sama kita, bisa disukakan, bisa dimuliakan, tapi kau juga bisa menolak, menyingkirkan dia, bahkan menghina dia. Bagaimana caranya, Bu? Ya. Ini Roh Kudus kan pengen tinggal sama kita ya. Kita bilang jangan dekat-dekat Roh Kudus. Biarkan aku jalan sendiri. Aku lebih pintar daripada kamu. Gak usah ganggu-ganggu hidupku. Aku pokoknya mau begini, suka-suka. Aku dikasih free will sama Tuhan buat lakukan apapun yang aku mau. Roh Kudus gak bisa begini. Jangan, walaupun dia pengen ya. Tapi memang kita dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Jadi kau boleh lakukan apapun, tapi risiko ditanggung siapa? Tanggung penonton. Risiko ditanggung sama kita sendiri, saudara. Makanya jangan tolak Roh Kudus. Dia pribadi yang begitu pengen menyatu dengan kita. Aduh, dahsyat banget saudara. Kalau penuh dengan Roh Kudus ya. Saya udah cerita belum kalau saya sakit? Tiba-tiba ada benjolan di sini saya. Belum? Saya kasih fotonya, tolong Bugem nanti lihat ya. Saya bulan Oktober, makanya saya tanya saya udah berapa lama saya nggak kesini. Bulan Oktober 2024, tiba-tiba di leher saya ada benjolan, saudara. Pertamanya ya pasti kecil kan, tapi lama-lama makin besar. Saya kasih nanti biar media. Nggak terlalu kelihatan kalau di foto, tapi kalau aslinya tuh kelihatan banget, saudara. Jadi itu cukup mengganggu. Orang-orang pada tanya, ya, sakit nggak? Agak berdenyut kadang-kadang di sebelah kanan sini, saudara. Lalu saya bilang gini, Roh Kudus. Nah itu kalau Roh Kudus dekat tuh enak gitu. Roh Kudus bagaimana? Kenapa saya sakit? Oh ini suara mulai rame nih di luar. Waduh, hati-hati, tumor kah? Kanker kah? Ya kan? Karena benjolan. Nah kalau benjolan itu kan paling berbahaya ya. Itu pasti kelenjar getah bening, tiroid kah gitu ya. Saya bilang enggak. Ini cuma sebentar. Diizinkan sama Tuhan cuma sebentar, nggak boleh lama-lama. Tapi sampai saya nggak bilang sama anak-anak saya, kebetulan anak-anak saya kan di luar kota semua. Saya nggak bilang. Tapi hari itu saya harus ke Bali dan ketemu anak saya. Jadi dia lihat lah ya, tegang. Namanya anak lihat orang tuanya sakit ya. Dia mulai bilang, aduh, diam-diam dia bilang, Mam, mau ke Bali ya? Pinjam KTP buat apa? Lapor sama bapak kos. Hah? Kok tumben? Saya bilang, iya sekarang dia minta KTP saya, KTP suami saya. Rupanya mereka daftarin saya asuransi. Karena saya kan udah gak kerja. Dulu kan saya bekerja ada asuransi dari kantor ya. Sekarang saya kan udah pensiun 2 tahun ini, 2 udah pensiun. Jadi gak ada cover asuransi. Saya bilang asuransi saya Tuhan Yesus, tenang aja. Saya nggak tahu kalau anak saya mau daftarin. Jadi saya tahu usia saya itu udah asuransi itu udah mahal gitu. Kalau kecuali dari muda ya. Jadi saya bilang nggak perlu percaya lah, ini cuma sebentar. Tapi namanya anak, dia bilang ini. Mungkin mereka kong kali kong berdoa nih, Kak Koko sama dedeknya ngomong begini. Kalau mama kita kenapa-napa lu, repot lu, biayanya gede lu, susah gitu. Saya bilang, saya kan nggak tahu ya. Jadi begitu datang, mereka bilang ini, Mam, nanti kalau kenapa-napa udah ada asuransi. Kaget lah saya. Cabut deh, mumpung belum bekerja, cabut nggak usah. Aduh, berapa biaya mesti setiap bulan mesti transfer. Udah tenang aja daripada nanti kita menyesal. Mama sakit, sama papa sakit, kita nggak bisa ngobatin terus berasa bersalah sebagai seorang anak. Saya bilang dengerin ya, hidup mama teh hidup dengan mujizat. Gak pernah Tuhan tinggalkan. Jadi nggak usah itu percaya deh Tuhan Yesus tolong. Tapi ya dia bilang udah kadung. Memang sengaja mereka begitu supaya saya nggak bisa membatalkan. Ya udah ya, namanya itu perhatian anak. Tapi saudara, saya tetap melayani, saya tetap pergi. Nah ini foto yang diambil itu ketika saya pelayanan di LPK Cipinang, penjara bagian hari tanggal 27 Desember itu saya penjara Cipinang bagian narkoba, dan hari berikutnya di penjara Cipinang bagian kejahatan berat. Saya lagi nyembah, memang rambut saya kan cepol begini. Ada kelihatan? Nggak kelihatan? Oh, jadi ada yang foto pas saya lagi nyembah begini.
Ya, makanya saya akhirnya jadi punya. Sebetulnya saya juga nggak pernah pengen ngambil video orang sakit ya gitu ya. Tapi jadi saya bersyukur saya punya video. Tapi saudara, saya mau kasih tahu. Oktober, November, Januari saya pergi ke Nepal. Saya lupa Cina apa Nepal. Januari 2025 semua benjolan sudah menghilang. Cemas ada nggak? Ada. Khawatir ada nggak? Ada. Siapa yang bilang nggak? Saya masih daging. Tapi yang saya yakini Tuhan yang saya sembah Jehovah Rafa. Allah yang saya percaya itu tidak akan pernah mengecewakan saya. Dan saya yakin. Jadi ketika orang bilang ke dokter, sampai loh adik saya itu pendeta loh saudara. Cik, kan saya sebenarnya nggak bilang-bilang ya. Kebetulan rambut saya panjang, jadi saya pikir saya sering tutup lagi. Malu, kalau saya tuh punya penyakit malu. Bener kan? Enggak elit banget punya penyakit. Kayaknya, kayak saya tau, orang Kristen tuh tolong jangan muka saya deh, lehernya aja close up. Nah lihat tuh, nah, gitu kan. Nah itu benjolannya, lihat kan? Ah itu, lumayan besar ya, lumayan. Jadi saya bilang sama adik saya, tolong, kenapa? Saya kasih tunjuk. Adik saya yang imannya dahsyat banget, namanya Cici ya. Dia langsung bilang gini, Ci, udah berapa lama? Saya bilang, baru. Saya tenang-tenang loh, saya tuh santai banget loh, beneran deh. Bukan sombong ya, saya benar-benar yakin gitu Tuhan bisa sembuhkan. Jadi saya bilang gini, kan saya udah tanya Roh Kudus ya, harus apa? Kalau Roh Kudus bilang ke dokter operasi ya saya akan operasi. Tapi Roh Kudus tuh nggak ngomong apa-apa, tenang. Jadi saya juga ada sialognya, saya tenang aja, tenang. Tidak membawa penyakit apapun, semuanya baik. Besoknya dia telepon, kamu udah periksa dokter belum? Belum. Dokter lah, cek aja, cuma cek aja. Enggak. Ya saya tahu kamu nggak suka minum obat katanya. Tapi ya diperiksa aja biar tahu penyakitnya. Lah malah bahaya. Saya bilang enggak. Tapi tiap hari dia kejar. Akhirnya saya pergi ke Profesor Herbal di Sumarekon Mall. Cuma untuk memuaskan adik saya. Saya sampai bilang gini, aduh kamu maksud iya udah ke yang herbal aja herbal. Enggak disuntik, kagak dikasih obat kimia dah. Pakai herbal aja. Saya bilang enggak usah, beneran. Cici percaya pasti sembuh. Nah, iman itu yang kita deklarasikan itu membuat Yesus bergerak. Amin. Tapi ya dia kan cerewet ya. Jadi saya bilang ya udahlah daripada dia cerewet ya. Coba mahal nggak? Ya waktu itu sih istri saya sih berobat doang sama obat yang dikasih apa 1,2. Aduh mahal banget. Nggak usah saya bilang gitu. Saya bayarin. Nah jadi saya nggak enak saudara. Ya udah deh saya pergi ya. Saya pergi diperiksa. Saya bilang apaan? Dia bilang nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba saya ditusuk jarum berapa biji ya nggak tahu lah, saya nggak lihat karena kan saya tidur gitu. Dia dikasih sinar biru apa. Saya bilang aduh agak penting banget. Saya cuma mau memuaskan, tapi itu pun tidak menyembuhkan saya. Dia kasih obat nggak tahu lah obat apa. Saya juga tidak minum. Dan saya tetap pelayanan saudara. Saya pergi ke kemana lah saya lupa ya. Nah tiba-tiba setelah saya pelayanan, saya lihat begini loh, persis begini yang saya khotbah di depan saya, benjolannya di sini. Kalau saya kan di sini, dia di sini. Tapi saya hari itu sudah sembuh kan Januari itu saya ke Maluku Utara. Pas saya lagi khotbah, buset, benjolan. Jadi saya bilang begini, kalau ibu percaya Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Kalau dia bisa sembuhkan saya, dia bisa sembuhkan ibu juga. Oh tiba-tiba si ibu itu bangkit imannya. Saya bilang, kenapa seringkali kau diperbudak sama sakit penyakit, dengarin suaranya si iblis, makanya kau jadi khawatir. Hari itu tidak ada satupun yang boleh. Saya bilang ya, jangan ada satupun meracuni saya. Sampai teman-teman saya bilang, ada tuh di Hasan Sadikin Bandung lah, profesor dokter ini. Saya bilang, enggak, dengerin saya, enggak. Saya sampai sama teman-teman saya dekat, saya tidak ngomong sama Bugem saudara juga, saya tidak ngomong. Buat saya satu aib kalau saya sakit. Buat saya tuh nanti ya kalau saya udah sembuh, saya baru cerita kedahsyatannya Tuhan. Itu baru buat saya keren gitu. Tapi memang diizinkan untuk supaya lakukan mujizat dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi hari itu
Saya ke Nepal Januari. Jadi ketika lagi ibadah, tiba-tiba teman saya yang khotbah panggil, sebentar Ibu Melia mau sampaikan kesaksian. Waduh, dia udah dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah. Saya kesaksian, saya bilang, kenalkah engkau dengan Yesus? Tuhan yang kita sembah, yang saudara percaya, yang saudara ibadah di tempat ini. Kenal nggak? Jangan bilang kau sudah bertahun-tahun ibadah dan kau nggak kenal siapa dia. Saya bilang, seringkali orang Kristen itu selalu bilang begini, saya mah dari lahir sudah Kristen. Jujur saya nggak dari Kristen, lahir Kristen, karena papa saya Konghucu. Tapi saya mengejar dia sampai saya tahu siapa dia dan mengenal dengan pasti Tuhan yang saya sembah. Jangan nyembah Tuhan dan kau nggak kenal siapa dia. Dia itu Tuhan yang ajaib, yang bisa sembuhkan, yang bisa buat mujizat. Apapun masalahmu, di tangan dia itu cuma begini loh. Tapi masalahnya kau gak kenal, kau gak sadar kemampuan dia yang luar biasa. Makanya ketika sakit, dia muter. Ketika ada masalah, ada dengerin berita ini, di sini ada ini, di sini ada ini, hati mulai begini, jangan-jangan. Ya, sejujurnya beneran saya tuh gak ada khawatir sama sekali hari itu, beneran dah. Jadi orang-orang yang malah panik, teman-teman saya yang deket, yang ngeliat ya, karena saya kan gak bilang-bilang, yang ngeliat, kok lihatnya kok. Nah itu anak saya semua gelisah. Saya bilang, denger ya, mama akan kasih tahu nanti, pasti mujizat terjadi, pasti. Dia bilang iya. Tapi mereka kan kali berdoa itu nggak bisa ngomong. Tapi begitu Januari mereka ketemu saya dan saya sudah sembuh, tinggal begini. Keren juga ya, dasar. Tuhan yang kita sembah itu sekeren itu loh. Amin. Tuhan yang kita sembah itu sekeren itu. Saya melayani di rumah sakit medisra spesial cancer itu Siloam Semanggi. Tiap siang saya pelayanannya. Tahu nggak saudara? Kemarin itu kan saya melayani 2020 ya. Kemarin orang yang saya layani telepon saya dari mana? Timor Leste. Shalom, Bu Meli masih ingat saya? Oh iya, saya bilang, karena keluarkan namanya. Kita jadi bersahabat. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Sekarang saya kerja di UK. Coba bayangin, hati saya berbunga-bunga. Saya bilang, bukan saya, Tuhan Yesus itu yang dahsyat. Jangan bikin dosa lagi, saya bilang. Ini waktunya kau kerja Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kau sudah dikasih kesempatan kedua. Mau tahu dia kanker apa? Usus besar. Waduh, udah waktu ketemu saya tuh udah mengerikan, kanker usus besar. Dan rata-rata orang Timor Leste yang saya layani semuanya kanker usus besar. Saya juga nggak tahu, makanya saya tanya, apa makanan kalian di sana salah ya? Tapi ya, buat saya, mau sakit apapun, kalau kau yakin Tuhan yang kau sembah itu, dulu di Alkitab tuh banyak mujizat yang dia lakukan. Sekarang masih berlaku kok. Masalahnya kau begitu sakit, tanyanya sama siapa? Kalau tanyanya sama teman-teman yang itu, ya dulu ke dokter aja. Gue punya teman yang, komsel saya, saudara komsel yang saya datangnya setiap Jumat tuh begitu. Ini kalau datang ya kumpul makan, udah selesai makan ngomong gini, kemarin ya saya bawa papa saya, kenapa? Sakit jantung. Terus ada tuh Profesor Pak Agus di Menteng, gini ngomongin lagi terus. Oh kalau itu pakai obat ini, oh begini ngomong. Saya bilang ngapainnya kok komsel datang ke tempat ini, males banget gitu loh saya. Udah saya rubah haluan langsung. Mau tahu nggak? Kenapa kalian ribut? Terus ada mujizat nggak tuh yang dilakukan? Ada sembuh nggak? Belum. Terus kenapa ribut? Kalau dokter itu bisa sembuhkan kamu, baru boleh keluar. Sekarang penyakitmu masih ada nggak? Masih. Terus ngapain bangga-bangga itu dokter? Kok nggak pernah bangga sama Tuhan Yesus yang ajaib? Buat saya itu menyebalkan tau. Terus promosi sama orang-orang. Dokter di Menteng itu top chair, tapi mahal. Kenapa kau nggak bilang? Coba kalau kayak saya kan keren gitu ya. Tahu nggak kau, Yesus itu ya. Saya cuma bilang ini, darahmu ajaib Tuhan, darahmu menyembuhkan, engkau berkuasa menyembuhkan saya. Dan saya sembuh tuh, saya bilang gitu. Itu baru keren. Kau boleh cerita
Karena DNA kita disuntikin itu membuat berubah di sini. Jadi begitu banyak sekarang saya tuh ngelayanin ke sekolah-sekolah. Saya pengen, kenapa saya senang masuk ke sekolah-sekolah? Minimal sekali saya ngomong, ratusan anak bisa saya gitu. Anak-anak sekarang itu mereka sudah tidak percaya Yesus, lebih percaya pada Google, AI. Makanya saya masuk ke sekolah-sekolah dimanapun saya berada, saya akan tembusin sekolah. Karena sekali saya bicara, saya akan ketemu banyak anak-anak muda yang kehilangan figur. Paling sering kehilangan figur ayah. Paling sering apa? Merasa kesepian. Saudara, kemarin baru saya layani. Saya mau ngomong apa ya mas Kolay? Kemarin saya baru ngelayanin ibu-ibu umurnya 50, ya sekitar 50-an. Tiba-tiba tuh dia memang udah aktif loh, Kristen loh, bukan orang luar ya, Kristen. Dia pergi pelayanan. Nah, kalau saudara pelayanan, apalagi saudara pelepasan, hati-hati. Kau lepaskan seseorang dari roh jahat, kau kosong, balik. Dia keserang. Tiap malam dia mau tidur, diganggu sama suara-suara. Suara itu bilang gini, kamu itu apa? Ngapain berdoa? Tuhan nggak dengar kok kamu berdoa. Dia bilang enggak, Tuhan saya dengar kok. Dia bilang mana Tuhan dengar? Dia aja nggak kelihatan. Jadi dia sepanjang malam tuh ngobrol tuh sama si roh jahat. Ngobrol, udah gitu dia berbahasa roh kan. Emang tuh bahasa apa? Kamu dibodoh-bodohin. Tuhan gak ngerti bahasa kamu tuh bahasa setan, tahu nggak katanya gitu. Katanya itu bahasa sesat gitu. Jadi tuh enggak, ini bahasa enggak. Itu bahasa setan. Jadi dia berdoa sama Roh Kudus, sama roh jahat itu ngobrol. Jadi dia nggak pernah bisa tidur. 6 bulan dia nggak bisa tidur. Dibikinnya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Kalau baca Alkitab dia bilang, tuh Alkitab itu kamu baca emang kamu ngerti? Itu banyak cerita bohong, gitu loh. Itu iblis jahat itu loh. Saya bilang, tahu nggak? Kalau kamu mau melepaskan roh jahat, kamu harus proteksi dulu. Kamu, keluargamu diproteksi, jadi tidak ada serangan balik. Setelah itu setelah selesai ya, kamu kebaskan semua yang bukan dari Tuhan, dikebasin gitu loh. Gak boleh ada yang ikut. Jadi kamu terus jaga. Kalau perlu minum perjamuan kudus, karena apa? Darah Yesus mengcover seluruh hidupmu. Saudara, barulah setelah dilepaskan, dia mulai bahasa roh, dia mulai berdoa. Pokoknya kerjaan dia cuman, kan dia nggak bisa tidur kan diganggu sama roh. Dia cuma baca Alkitab, dan pokok kalau dia udah capek dia berdoa. Karena dia nggak bisa tidur, jadi cuma kerjaannya baca Alkitab doa sampai kurus, saudara. Tapi setelah itu Tuhan pulihkannya. Tuhan pulihkan. Jadi rupanya kalau ada orang gila, menurut saya ya, dia kan jadi gila tuh kayak gila ya. Orang yang nggak ngerti bilangnya dia gila, orang dia ngomong sendiri, ketawa sendiri. Menurut saya orang gila tuh mungkin begitu. Tapi masalahnya nggak ada orang lain. Dia kerasukan roh jahat, makanya dia jadi gila. Dia juga seperti orang gila gitu loh. Tapi ketika dia dilepaskan, dia bilang bayangin 1 bulan dia habiskan 1 tahun. 1 bulan karena dia baca siang malam Alkitab tuh dia beres 3 bolak-balik dari kejadian wahyu. Jadi katam. Jadi keren banget, bagus juga sih. Tapi kalau nggak ada orang yang bimbing, dia akan benar-benar jadi orang gila. Untuk suaminya ngerti. Kalau suaminya nggak ngerti, anaknya juga udah nggak bisa ngobrol sama dia. Karena dia cuma dunia sendiri gitu loh, ngomong sama si jelek itu, si kurang ajar itu yang ganggu. Hari-hari ini kalau kau nggak dekat dengan Roh Kudus, suara siapa yang mau kau dengar? Kan kita nggak bisa bedain, saya nggak bisa bedain dia karena kamu nggak bergaul. Tapi firman Tuhan bilang di Yohanes pasal 10, umatku mengenal suaraku. Nah, bagaimana caranya mengenal? Kalau kau ngajak bareng ngobrol, jadi setiap kali ngobrol, di komsel saya nanya, emang sebegitu ya? Apa-apa mesti nanya Roh Kudus? Iya. Kamu mah terlalu kemanjaan, apa nanya Roh Kudus, apa nanya? Lah, kalau kamu jatuh cinta, kamu pengen ketemu terus kan? Pengen ngobrol terus kan? Apa-apa pengen diomongin kan? Nggak ada ceritanya, cari cerita. Lah kenapa kamu nggak mau begitu sama Tuhan yang kita cintai? Kalau orang lagi pacaran kan, semut aja bisa diomongin, semut merah gitu. Lah orang lagi pacaran itu kan gitu kan, semut itu diomongin kan, diceritain kan. Kenapa sama Tuhan kok nggak bisa? Karena dia itu kan kekasih kita. Kenapa kau nggak pernah ngobrol sama dia? Kalau kau setiap hari ngobrol
saya beli ini. Teman saya ya, memang pendeta. Dia lihat jeruk, waktu itu lagi musim jeruk lokal. Dia bilang, aduh bagus tuh jeruk lokalnya. Beli deh. Dia baru mau bilang sama abangnya 2 kilo gitu beli buat suaminya di rumah buat dia. Dan dia cuma berdua, sama seperti saya cuma berdua di rumah. Dia beli 2 kilo lah taruh kulkas. Tapi tiba-tiba di dalam hati Roh Kudus sama bilang, nggak usah beli. Oh nggak usah beli. Ya udah dia taat, nggak beli. Katanya di rumah, udah dia kirim 2 dus. Kalau dia beli 2 kilo mau baca. Hal sekecil itu loh saudara. Kalau misalkan sekarang saya tanya, saya sakit, terus saya nggak tanya Roh Kudus, saya langsung gemetar, saya langsung cari internis. Kira-kira berapa juta yang saya keluarin ya? Belum dioperasi, belum sakitnya, udah nggak ditanggung lagi sama BPJS. Karena saya nggak punya BPJS, nggak punya equity, nggak punya asuransi. Kerugian saya besar. Makanya saya bilang sama Tuhan tuh udah gratis, keren banget, nggak perlu dikorek-korek dan dahsyat jadi kesaksian. Saudara, kenapa sih susah hidupmu tuh? Cari yang gampang gitu loh. Cari yang gampang banget. Saudara, kalau saya mau pergi keluar kota, saya bilang gini, Roh Kudus saya mau pergi ke sini, kasih tiket yang murah lah. Kalau tiket mahal terus, ya saya nggak usah pergi. Ya, kan saya bilang, kalau Tuhan mau saya pergi, semua fasilitas pasti ada, pasti ada. Hari itu tiket kok mahal terus. Saya bilang kenapa ya tiket mahal banget, biasanya nggak segini. Setelah 2 minggu, saya klik lagi murah, saya beli. Terus saya sampai di kota itu. Pas saya sampai, yang jemput saya bilang begini, Bu, untung ibu datangnya sekarang. Kenapa emang? Kalau ibu datang kemarin-kemarin saya nggak ada mobil buat jemput ibu, mobil saya baru dijual. Oh, pantesan tiket mahal, ya kan? Itu caranya Tuhan. Apalagi anak muda, kau mau pilih jodoh nih? Kelihatannya sekarang ya cewek-cewek tuh cantik. Yang model kayak saya tuh bisa dibikin cantik. Terus saya kemarin ketemu cewek di bandara, sama-sama mau ke Cina, di bandara Terminal 3. Cantik banget, putih gitu ya langsung. Saya udah ngobrol, dia kelebihan bagasi, makanya boleh nggak minta tolong? Waduh, bagasinya isinya apa lagi? Saya juga banyak, karena saya kan kalau pergi pasti banyak. Saya bilang, udah ngobrol-ngobrol, saya tanya umurmu berapa? Saya pikir ya 40-an lah ya, cakep soalnya, cantik banget body gue lah. 62. Saya 62. Malu saya langsung saya lihat badan dia. Wih ya, langsing tapi keren banget. Mulus gitu loh. Ini kenceng. Ya iyalah, tinggal ditarik sana, tarik sini, ini diangkat gitu loh ya kan. Sedot lemak, sedot sini, ini ditaikin gitu loh. Semuanya oke. Tapi begitu ketemu Tuhan Yesus, Tuhan bilang, siapa yang kamu di dataku? Nggak ada nih nanti diceritain. Nggak sesuai loh. Kamu pulang dari Korea pun ya, mesti bikin surat tuh, udah operasi di bandara, di imigrasi bilang lain ini paspor sama ini. Kau pengen berubah, hanya yang kelihatan di sini, tapi kau nggak mau berubah yang di dalam ini loh. Ini yang lebih penting, biar presnya kayak saya ya, tapi saya di mana saja ketika saya khotbah, tiba-tiba ya orang datang temenin saya, bu foto bersama, dan nanti siapa yang mau dilihat ya gue kayak begini ya. Tapi ada urapan tuh lain loh, ya kan? Kan saya nggak kumal-kumal amat, saya 60 juga loh ini, 60 juga saya. Haleluya, pamer 60 juga ya. Haleluya, iya makanya masih muda ya bu, luar biasa. Apa yang membuat engkau bisa bersukacita? Hanya Roh Kudus. Kemarin saya kunjungin orang yang meninggal ya. Saya mau nggak nangis ya. Padahal ini ibu sama bapak mesra berdoa dan dia sangat bergantung sama suaminya. Dia bilang sama saya, nggak tahu ya bu, kok saya nggak pengen menangis, kayak tiba-tiba tuh di sini tuh tenang aja gitu. Tapi setelah 2 minggu nangis juga sih, nangis juga. Tapi hari itu kayak Tuhan begini loh, ada shalom, penghiburan yang kuat dari Roh Kudus yang membuatnya tuh nggak kehilangan. Padahal dia tuh ya cuci piring suaminya, masak suaminya, pergi kemana-mana dia tuh nggak bisa, nggak pernah bisa naik angkot, nggak pernah naik apa karena suaminya antar jemput dia. Jadi makanya saya bilang, pantesan bu, suami ibu dibawa pulang biar lu mandiri. Semuanya tergantung sama suami saudara, beneran dah minta
jadi satu. Pastilah kehilangan. Tapi Roh Kudus itu bisa membuat penghiburan. Hari-hari ini kalau engkau susah, bilang Roh Kudus, hati saya susah. Anak ada masalah, suami macam-macam, ekonomi gak ada. Cerita, ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti begitu. Tapi kalau engkau bilang begini, Bu Meli beneran sembuh. Gak percaya saya. Itu namanya engkau menghina Roh Kudus. Ketika engkau bilang gak penting lah, pencurahan Roh Kudus gak penting, saya gak perlu dipenuhi, itu namanya engkau menghina Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa kau banggakan, bisa kau muliakan, bisa menyatu denganmu, atau kau bisa tolak dia, kau bisa menjauh dari dia. Kita itu kalau gak sama Roh Kudus itu tidak berdaya. Cuma Roh Kudus yang bisa bikin kita sampai detik ini, cuma Roh Kudus. Makanya saya bilang, Tuhan jangan ambil rohmu. Pantesan Daud tuh teriak, jangan ambil rohmu dari hidupku, karena aku tuh bukan siapa-siapa kalau bukan Roh Kudus. Kau mau bisa tenar apapun, kau mau bisa sehebat apapun, tanpa Roh Kudus kamu lebih daripada manusia yang biasa lemahnya. Tapi biarin saya sudah 60, dengan kekuatan Roh Kudus itu akan membuat saya bisa bersinar, bisa kuat dimanapun. Saya ketemu orang-orang baru 50-an ya. Kemarin ketemu, kan saya punya pelayanan lansia. Saya nggak pernah nyebutnya lansia, golden di Harapan Indah setiap bulan sekali. Ada ibu-ibu, saya udah tua Bu, makanya dia bilang lah ini sakit, jadinya nggak bisa ngajakin di rumah apa-apa. Saya pikir iya juga ya, emang umurnya berapa Bu? 54. Iya. Saya nggak berani ngomong umur saya 54, udah tua kan Bu? Saya bilang, ya kalau kamu ngomong tua ya tua lah. Kalau saya selalu bilang, saya baru 30-an. Nah, udah naik dari 25 udah 30. 30 kali 2. Kan apapun yang kau pikirkan, jadilah seperti yang kau imani. Ya bilangnya 30 kekuatanmu masih tidak berkurang. Si Henok. Kok Kaleb bilang begini, sama seperti waktu aku berusia 40 tahun, begitu juga kekuatanmu sekarang. Dan saya selalu bilang begitu. Anak muda barengan sama saya doling, lompat di kali, nggak bisa saudara. Saya yang pegangin dia. Saya bilang, lah umur berapa? Baru 35. Saya yang mesti pegangin, saya udah 60. Saya udah nggak salah gimana ya? Saya bukan cowok beneran. Apalagi ya, terusnya nggak biasa turun naik, maaf. Turun naik. Terusnya ada yang mau masih gadis ya, mau naik aja nggak bisa, saya ketinggian, tolongin, astaga. Saya sampai bilang gini, saya masih lompat 10 kali pun saya masih bisa, saya bilang. Kenapa ketika engkau mengenal Roh Kudus, hidupmu bergairah setiap hari, kau baca Alkitab, kau berdoa, ada kekuatan yang baru setiap pagi. Bangun tidur bukan cari handphone, bangun tidur bilang Holy Spirit, fill me up, penuhi saya tiap hari Roh Kudus, dan ada sukacita yang membuat kau glowing setiap saat. Jadi jangan nggak usah pakai. Meli tadi bilang, Meli dandan gini. Biarin cuma pakai bedaknya, misalkan Mars gitu ya, bedak Mars ya, baby doang. Ada yang glowing gitu loh kalau di sini mau penuh. Amin. Hari-hari ini kerja Roh Kudus. Besok, kalau dunia kacau balaunya, kau cuma bilang, Roh Kudus, aku harus buat apa? Jangan orang lain gemetar, kita juga gemetar. Lalu kamu mau jadi kesaksian bagaimana? Dia juga ketakutan, kita juga takut gitu. Lah, terus gimana dunia bisa dijangkau sama kita? Kalau kau gemetar, sakit nih. Kayaknya rematik nggak gereja lagi lah ya. Pusing. Saya paling pusing kalau sama orang begitu beneran. Buat saya tuh ya malu kalau sakit beneran. Makanya kalau udah sembuh baru saya cerita. Boleh juga nggak tahu ini kalau saya sakit beneran. Makanya saya tanya udah berapa lama saya ngasih. Buat saya begini loh. Kau bagaimana mau bernumpang tangan atas orang lain? Kalau hidupmu juga gak pernah jadi jawaban. Kalau gak pernah ngalamin mujizat. Tapi kalau sekarang, saudara yakin kan? Yakin gak? Kalau Tuhan kita dasar. Yakin. Jadi begitu kita tumpang tangan sama orang, oh iya, ada sesuatu
Gak usah cerita lah, karena saudara tahu. Tapi bentar-bentar ya saya lihat ini. Nanti bapaknya masuk rumah sakit. Nanti anaknya, besoknya menantunya, besoknya cucunya. Saya bilang gini, ya memang duitnya banyak sih ya. Tapi itu kayak kalau kantong yang bocor ya kan, masuk tapi keluar lagi buat rumah sakit. Masuk. Kemarin operasi apa? Bedah ininya, karena pembuluh darahnya pecah. Besoknya lagi apa? Prostatnya. Terus apalagi katanya kejepit ini urat janin. Jadi saya bolak-balik besukinnya, bolak-balik besuk. Bentar lagi sih ininya yang sakit. Besok lagi cucunya. Terus anaknya kemarin menantunya. Kan saya datang ke rumahnya. Kebetulan saya perlu bawang putih, nggak ada bawang putih. Kami sering begitu saudara. Minta bawang putih dah. Gitu. Ibunya nggak ada bu. Kemana? Ke rumah sakit udah seminggu. Lah kenapa? Saya bilang enggak bilang saya bilang gitu. Iya katanya apa penjepit saraf. Sampai saya bilang gini, puji Tuhan saya bersama suami saya, haleluya. Suami saya paling juga batuk pilek aja gitu. Itu pun jangan banget saudara. Ibu minum vitamin enggak? Minum madu enggak juga. Dia setiap hari cuma sungguh saudara, saya nggak mau bohong. Saya nggak pernah yang check up gitu. Dulu memang di kantor ada check up. Sekarang enggak ada. Tapi kemarin saya jaga semua tempat perawatan itu, cek gula darah, asam urat semua. Sombong. Saya cuma mau panasin saudara. Kalau kau tuh makan firman Tuhan setiap hari, semua DNA-mu nih, sel-selmu tuh sehat loh. Enggak cepet pikun. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Kaleb bilang gini, Musa, kasih saya tuh Hebron. Kekuatan saya tidak berkurang. Waktu saya umur 40 dan sekarang 85 tahun, saya masih tetap kekuatan yang sama seperti saya dulu bareng sama kamu. Itu baru orang dunia bisa lihat. Makanya jangan gini kenal Tuhan Yesus, nggak kenal siapa Roh Kudus, nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Aduh kasihan deh lo, Roh Kudus itu ya memberi penghiburan ketika engkau sedang dalam berduka. Kasih hikmat dia yang bodoh-bodoh ya. Sekarang saya lagi berdoa ya Tuhan, kenapa memori saya bukan memori. Sekarang tuh misalnya mengingetin nama orang ya, udah haleluya. Kasih memori yang baik, kasih memori yang bagus. Kan orang muda bisa kasih hikmat. Jangan bilang anak muda di sini saya mah bodoh. Itu kasihan banget dah. Gak ada yang bodoh. Tuhan bilang kalau kau kekurangan hikmat, minta padaku, kan dia sumber hikmat. Tiba-tiba ya, Saul yang biasa ini lagi gembalain kambingnya, dia bawa kambingnya saya gitu. Tiba-tiba ketika ditumpangin tangan Roh Kudus memenuhi dia, begitu dia lihat ada yang jahat, dia bilang, siapa itu berani hadapkan sama saya. Tiba-tiba dia bisa angkat pedang, tiba-tiba dia bisa berperang, tiba-tiba Daud yang cuma di hutan, pengharapan Tuhan turun, dia jadi raja yang berkuasa. Itu Roh Kudus kerjaannya. Yusuf yang cuma disuruh ngangon domba aja sama kakak-kakaknya, tiba-tiba ketika Roh Kudus memenuhi dia, dia bisa melihat sesuatu yang di depan, dia bisa jadi penguasa di Mesir. Sebetulnya dari mana datangnya? Roh Kudus. Kalau kau pengen muda, masa depanmu cerah, jangan bermain-main dengan ini saja. Kejatuhan. Selalu tanya Roh Kudus, kuliah saya ambil jurusan apa? Jodoh saya yang mana? Hari ini saya mau berjalan ketemu siapa? Saya mesti ngomong apa? Tanya Roh Kudus. Saudara, begitu saya masuk ke kampung, tidak ada satupun orang yang saya kenal, tapi saya punya Roh Kudus. Dia pendamping yang paling ajaib. Roh Kudus akan kasih tahu ini. Kamu masuk ke sini, kamu jalan ke sini, temuin pendeta ini, ngomong ini. Termasuk mau khotbah hari ini, ngomong Roh Kudus saya harus khotbahin apa? Jangan cari Google. Dia bisa kasih loh, AI-nya bisa keren banget gitu loh. Tapi orang apa enggak? Karena itu kenapa banyak gereja tidak berkembang? Karena yang ngalir bukan dari Holy Spirit. Saudara saya bisa bikin KKR di kampung-kampung, enggak di kota, karena saya cuma pendeta kampung. Belum ada yang kenal. Dari mana? Saya cuma bilang ini, kalau kau yang utus aku Tuhan, Roh Kudus penuhin aku, bukan cara. Aku ngomong sama siapa aja dia bilang, oke Bu saya bantu. Itu Roh Kudus. Dia itu benar-benar pendamping kita yang ajaib. Tapi ketika kau tidak mau aktifkan dia bilang ya sudah.
karena baru datang sama dia dan nangis-nangis. Libatkan Roh Kudus setiap hari, maka hidupmu akan ajaib dan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.